Assalamualaikum Bu Inta. Waalaikumsalam Pak Amir. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Amir. Bagaimana Pak Amir? Saya juga sehat Bu. Sebelum kita memulai sesi diskusi, saya ingin memastikan tujuan kita dalam pengembangan kompetensi coaching. Dari kompetensi seperti presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, mana yang menurut Bu Inta ingin lebih dikembangkan dalam sesi coaching hari ini? Ya Pak Amir. Saya merasa dalam kompetensi coaching ini yang perlu saya tingkatkan yaitu kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, agar dalam percakapan coaching saya bisa lebih mendalam dan efektif lagi Pak. Ya Bu, itu sangat baik. Itu hal yang penting. Menurut Bu Inta, bagaimana cara terbaik bagi saya untuk mengamati perkembangan tersebut selama sesi coaching nanti? Mungkin ya Pak ya, Bapak bisa fokus pada bagaimana saya saat mulai percakapan, apakah saya berhasil mengarahkan coaching untuk membuka diri tentang permasalahannya. Juga nanti tolong perhatikan apakah pertanyaan saya cukup memancing refleksi atau solusi dari coaching. Itu tentu Bu. Menurut Ibu, sejauh mana kemampuan Ibu saat ini dalam mengajukan pertanyaan berbobot? Adakah area spesifik yang dirasa lebih sulit? Saya merasa cukup baik sih Pak dalam menggali masalah coaching, tapi saya terkadang kesulitan mengajukan pertanyaan yang bisa memancing coaching untuk lebih efektif dan menemukan solusi mereka sendiri Pak. Oh begitu ya. Baik, jadi kita akan fokus pada itu Bu ya. Apa harapan utama Ibu nanti dari observasi ini? Saya berharap sih Pak mendapat umpan balik dari konkret tentang bagaimana meningkatkan kemampuan saya dalam bertanya secara lebih terstruktur dan relevan lagi Pak. Baik Bu, mari kita mulai sesi observasi ini. Saya akan mencatat poin-poin penting terkait perkembangan Ibu nanti. Baik Pak. Ya Bu ya, kita mulai sekarang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya sudah menyediakan waktunya pada hari ini. Begini Bu, pada sesi ini topik apa sih yang ingin kita bahas? Apakah terkait dengan target pribadi atau prioritas di tempat kerja? Jadi gini Bu, saya tuh ingin membicarakan tentang manajemen waktu Bu. Jadi terutama bagaimana saya bisa lebih efisien dalam mengelola tugas, mengajar, dan persiapan materi Bu. Oh gitu ya Bu ya, terima kasih Iya, sudah Bu. berbagi ya Bu ya. Iya Bu. Bu Mas, apakah bisa menceritakan lebih lanjut lagi bagaimana tantangan yang Ibu hadapi terkait manajemen waktu itu Ibu? Jadi saya tuh Bu merasa waktu saya banyak terbuang, kemudian untuk hal-hal kecil yang mengganggu fokus saya Bu. Jadi seperti pekerjaan administrasi atau tugas tambahan yang selalu mendadak. Wah, menarik itu Bu. Jadi penyebab utama dari kesulitan tersebut apa sih ya Bu kira-kira ya? Mungkin tuh Bu karena saya kurang disiplin kali ya dalam membagi waktu, kemudian tidak membuat prioritas yang jelas gitu Bu. Oh, jadi prioritas dan disiplin waktu yang menjadi tantangannya. Iya Bu. Kalau begitu, apa sih yang menurut Ibu bisa menjadi langkah awal untuk mengatasi tantangan tersebut Ibu Mas? Nah, kalau dari kayak begini sih Bu, saya rasa saya perlu membuat daftar prioritas ya Bu setiap hari dan lebih tegas lah tentunya dalam mengikuti jadwal yang saya buat itu.
Wah, langkah yang bagus itu Bu Mas. Kalau gitu, bagaimana ya Ibu bisa memastikan bahwa Ibu itu akan disiplin dalam mengikuti jadwal tersebut, Ibu? Baik Bu, jadi saya mungkin perlu mencari cara untuk mengurangi distraksi dan meminta bantuan lah tentunya kolaborasi dari rekan kerja agar mengingatkan saya jika ada tugas yang menumpuk Bu. Oh gitu ya, bagus sekali Bu Mas Rita. Bisakah memberikan contoh distraksi yang biasanya mengganggu pekerjaan Ibu? Nah, ini Bu, seringkali tuh tugas-tugas administratif tuh yang mendadak tuh. Atau hal-hal kecil dari siswa yang membuat saya kehilangan fokus pada hal yang lebih penting tentunya. Oh gitu ya. Bagaimana Bu? Gini aja ya. Jika Ibu itu mencoba untuk memblok waktu khusus untuk tugas-tugas administrasi agar tidak mengganggu waktu mengajar dan persiapan materi. Bagaimana Bu menurut Ibu? Iya ya Bu, benar. Kayaknya ide bagus itu Bu. Jadi nanti saya bisa cobalah Bu membuat waktu khusus itu. Baik Bu. Jadi apa langkah konkret yang bisa Ibu lakukan setelah sesi ini untuk memastikan perubahan ini berjalan dengan baik Ibu Mas? Saya mungkin akan mulai membuat jadwal harian Bu dengan waktu khusus untuk administrasi tentunya ya. Dan lebih tegas lah pada waktu-waktu tertentu begitu Bu. Saya akan saya senang mendengar rencana Ibu itu. Jadi, bagaimana perasaan Ibu setelah membicarakan solusi ini, Ibu? Saya sih alhamdulillah Bu, setelah kita bercerita begini saya menjadi lebih jelas dan lebih terarah tentunya. Nah, ini nih membangkitkan rasa percaya diri saya sih Bu untuk mengelola waktu lebih baik. Nah, luar biasa sekali Bu Mas Rita. Saya yakin Bu Mas Rita akan lebih dapat berkembang lagi dan melihat perbedaan yang lebih positif lagi ya Bu Mas ya. Ya Bu, terima kasih ya Ibu. Ya, kita lanjutkan pembahasan ini untuk sesi-sesi yang akan datang lagi ya Bu ya, untuk Iya Bu, siap Bu. mengetahui kemajuan Bu Mas Rita itu sampai mana gitu ya. Siap Bu, terima kasih Bu. Ya, Terima kasih atas coaching tadi Bu Inta. Sekarang bagaimana menurut Ibu, bagaimana performa Ibu dalam mengajukan pertanyaan Bu Bobot? gini ya Pak ya, saya merasa itu masih ada beberapa pertanyaan yang berhasil membuka refleksi dari coach sih Pak. Tetapi saya merasa masih bisa lebih baik sih dalam menggali solusinya lagi Pak. Oh gitu Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasa masih ada beberapa pertanyaan mungkin terlalu langsung dan tidak cukup mendorong coach untuk berpikir lebih dalam lagi, gitu Pak. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya Bu? Silakan Pak. Dari pengamatan saya ini, saya mengamati saat Ibu bertanya tentang tantangan utama yang dihadapi coach. Pertanyaan itu sudah sangat baik dan membantu coach untuk membuka diri. Namun ada beberapa kesempatan di mana Ibu bisa lebih lanjut menggali solusi dari coach dengan pertanyaan yang lebih reflektif. Misalnya saat coach menyebutkan tentang distraksi, mungkin Ibu bisa menanyakan lebih banyak tentang bagaimana mereka merasa ketika menghadapi distraksi itu. Bagaimana pendapat Ibu sendiri? Setuju sekali sih Pak. Saya memang bisa memperdalam pertanyaan tersebut untuk membantu coach melihat masalah dari sudut pandang lain. Bagus. Jadi dari diskusi ini
Apa rencana Ibu ke depan untuk meningkatkan performa dalam area ini? Rencana ke depan saya, mungkin saya akan lebih mempersiapkan rangkaian pertanyaan yang lebih mendalam lagi Pak sebelum sesi coaching, mungkin dengan menggunakan contoh-contoh yang lebih reflektif lagi Pak. Oh ya begitu Pak. Kapan Ibu berencana untuk mulai menerapkan ini? Saya sih akan mencoba mulai di sesi coaching berikutnya minggu depan ya Pak ya. Baik, Bu. Saya akan mencatat hasil pengembangan ini di form supervisi akademik. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapat proses ini? Eh, dari sesi ini Pak, saya merasa lebih memahami pentingnya pertanyaan yang mendalam dan reflektif dalam percakapan coaching. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya yakin Ibu akan terus berkembang. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Sama-sama Pak. Ya, Bu.